Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program SOS. Apa itu SOS? Ini dia trailernya. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah trailer dari SOS, Sahabat Orang Sakit. Nah, lalu SOS ini dengan saya, Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia, mengadakan program kesaksian. Jadi mereka yang diizinkan Tuhan sakit, lalu sembuh. Dari sakit itu ada yang sembuh mujizat, ada yang mujizatnya pembiayaan, ada yang mujizatnya berjumpa dengan Tuhan, ada yang penderitaannya berlarut-larut, berkepanjangan, bahkan bertahun-tahun, tapi membentuk karakter menjadi indah. Ada yang menemukan panggilan pelayanan yang lebih tajam setelah mengalami. Atau Kimberly yang ini bukan di Handy ya, Kimberly yang anak kecil tapi tentu nggak banyak tahu hal secara konsep, tapi orang tuanya justru mengalami jalan-jalan Tuhan yang luar biasa, dan yang itu sudah izinkan Tuhan terjadi. Berbagai kalangan mereka semuanya akhirnya memuliakan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan melalui apa yang sudah terjadi. Karena itu kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa sebuah peristiwa terjadi, termasuk sakit penyakit. Tapi melalui kesaksian-kesaksian ini, saya percaya Bapak Ibu akan mendapat pencerahan, inspirasi bahwa Tuhan itu mengizinkan selalu mendatangkan kebaikan. Ya. Dan hari ini kita ada tamu dari Semarang, yaitu Ibu Kumala. Ya, selamat berjumpa, selamat siang Ibu Kumala. Shalom, selamat siang Pak. Ya, ini Ibu tinggal di Semarang dari lahir atau merantau ke sana? Iya, saya dari lahir Pak. Asli Semarang. Semarang kali ini banjir. masih banyak banjir atau sudah ada perubahan? Iya, ada perubahan lah, lumayan deh sejak ada pompanisasi ya. Oh ya, gubernur baru ya, dan juga ya sejak perubahan pemerintahan ya semakin baik. Ya. Ya, lumpia Semarang, ada macam-macam di Semarang. Ya. Ibu, saya mau tampilkan fotonya Ibu yang saya dapatkan ya. Ini kayaknya sudah agak lama sih ya. Tapi dari foto ini Ibu bisa cerita sebenarnya dulu gitu ya. Ibu itu kegiatan pelayanannya apa sih ini? Iya. Jadi dari kecil saya sudah mengenal Tuhan, Pak. Kemudian mulai remaja saya pelayanan yang terutama di sekolah minggu. Jadi saya pelayanan sekolah minggu sampai ya ini kejadian saya ini dapat panggilan untuk mengalami Tuhan ya. Itu tahun 2003. Jadi saya ada di sekolah minggu sejak tahun itu, Pak. Dari usia remaja sampai 2003. Remaja sampai 2003 melayani sebagai guru sekolah minggu. Makanya ada sebentar saya ulangi lagi, ada dua foto ini lagi acara kayaknya di kebun atau acara di taman. Ya. Oke, nah lalu boleh dilanjutkan ceritanya. Jadi apa yang Ibu alami sebenarnya, Bu? Ya, kemudian tahun 2003 itu saya sebetulnya pelayanan di gereja itu cukup sibuk ya. Saya sempat ada di salah satu gereja, termasuk menghandle banyak hal kepengurusan di sana. Atau saya di bulan pertengahan tahun ya 2003 itu dideteksi dokter kena kanker kelenjar getah bening stadium 4. Dan itu dikatakan kanker, kalau istilahnya itu limfoma non-Hodgkin. Jadi itu bukan setempat, Pak, tetapi sudah menjalar ke seluruh tubuh. Dan itu berawalnya dari lever, masuk ke mah, masuk ke paru-paru, ke hidung, ke sampai ke kepala begitu. Jadi
Wow. Kanker itu sudah menjalar kemana-mana seperti itu. Wow. Ya. Itu vonis keputusan itu posisi di Semarang atau di Jakarta atau di? Saya waktu itu masih di Semarang, saya sudah merasakan, tetapi kemudian saya kontrol ke dokter Semarang, dia bilang ibu ini kayaknya kena tumor kelenjar getah bening. Saya biopsi begini. Terus saya cerita sama teman, dia bilang ini dengan suami juga udah coba ke Singapura begitu. Oke. Ya. Jadi ketika di Singapura itulah divonis Ya. intil tadi. Iya, diketemukan itu Pak. Jadi saya kontrol ke 2 dokter di Singapura, dikatakan bahwa ibu ini kena kelenjar getah bening sudah stadium 4 dan itu sudah terlambat gitu. Karena saya punya pasien yang stadium 2 aja udah pada lewat, dia berkata begitu. Jadi waktu dapat vonisnya stadium 4 dan sudah menyebar kemana-mana, Ibu bisa ingat-ingat perasaan waktu itu gimana, Bu? Ya, saya cukup kaget juga ya, cukup kaget karena saya tidak pernah membayangkan yang seperti itu gitu ya. Sampai dokter juga tanya riwayat dari keluarga apakah ada yang kena. Itu tidak ada, Pak. Wow. Ya, kemudian akhirnya dokter berkata ya satu-satunya cara medis mesti kemo gitu. Waduh. Ya. Itu kemonya sempat berapa kali, Bu? Kemonya 8 kali, Pak. Oh, kan banyak orang nggak tahan ya. Iya. Saya baru ngerti ketika jadi host acara SOS ini bahwa sampai sariawan seluruh mulut, sampai ketemu sariawannya. Jangankan makan, nalan air aja susah, belum lagi panasnya sampai kulit mengelupas, rambut rontok. Aduh, itu Ibu ngalamin semua itu dah. Iya, betul. Saya ngalamin, Pak. Jadi tetapi yang luar biasa, Pak ya, karena waktu itu saya saya ngomong sama Tuhan sih, Tuhan kalau boleh berikan mukjizat spektakuler sebelum saya deal kemo dengan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan berkata enggak, kamu harus melewatinya karena kalau enggak kuasaku tidak sempurna di dalam kamu. Itu saya enggak tahu waktu itu apa maksud Tuhan, tapi saya belajar untuk ya udah saya udah sampai di sini ya saya kemo gitu aja. Kemudian saya mulai kemo nih Pak, kemo dari ke-1, ke-2, kemudian ternyata Pak saya kemo kedua itu rambut saya sudah habis rontok sama sekali. Padahal 8 kali, ini baru kedua. Nah, ya itu baru kedua. Kita waktu itu belum diberitahu kalau sampai 8, Pak. Kasih taunya 6 gitu ya. Oke. Nah, sampai kedua itu sudah rontok. Nah, di situ saya mulai ya saya terus memperkatakan. Saya waktu itu memperkatakan firman. Ya, firman Tuhan berkata bahwa tidak sehelai ujung rambut pun itu akan jatuh tanpa izin Tuhan. Ya, nah, jadi rambut kepalamu itu terhitung semua sama Tuhan. Jadi saya berkata waktu itu sama Tuhan, Tuhan, saya percaya ini adalah izin daripada Tuhan. Karena kalau rambut saja 1 aja mau jatuh, mesti izin sama Tuhan. Gimana kalau banyak? Iya, apalagi seluruhnya dan tubuh saya seperti ini, saya bilang ini pasti ada di dalam rancanganmu. Seperti itu sih Pak. Saya dulu pasti nangis-nangis ya Bu ya, karena ini kan sudah beberapa waktu lalu ya. Iya betul. Itu jadi baru kedua itu baru kemo kedua. Ya. Ya. Betul. Jadi waktu itu 2 kali itu habis itu ya secara ini ya Pak, kayak namanya wanita apalagi ya. Ya saya nangis sambil saya memperkatakan itu Pak tadi itu. Tetapi yang luar biasa, saya itu pada waktu saya masih di Singapura waktu pertama kali kemo itu saya mendapatkan 1 ayat ya. Saya selalu buka ayat firman dan itu yang luar biasa. Setiap kali apapun yang saya buka firman itu berbicara gitu. Nah, waktu itu yang sangat merema buat saya itu di Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Oke, bisa dibaca. Ya, yang itu berkata begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti.
seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Nah, waktu saya mendapatkan ayat itu, saya tuh sangat bersyukur. Saya ngomong sama suami saya, aku bisa dapat ayat ini persis yang aku rasakan. Jadi saya merasakan benar-benar buah pinggang yang melilit-lilit, seperti ditusuk-tusuk, seperti itu, Pak. Jadi saya bilang, oh ayatnya kok persis apa yang saya alamin, gitu ya. Nah, itu saya terus belajar tentang tetapi aku tetap di dekatmu. Itu saya pegang kata-kata itu. Benar-benar saya seperti hewan yang dungu waktu itu, nggak ngerti apa maksud Tuhan. Kok tiba-tiba saya lagi di zona nyaman, semuanya baik, pelayanan baik, suami baik, begitu ya. Kok tiba-tiba datang itu. Tapi saya belajar untuk seperti pemazmur, aku tetap di dekatmu. Ya, kemudian hari-hari saya, Pak, saya bangun dengan saya membaca firman, lebih banyak mendengar ya lewat radio. Waktu itu di Semarang kan ada beberapa radio Kristen. Saya kejar tuh, Pak, radio lagu-lagu rohani itu saya bangun. Sehari full itu saya nggak berkegiatan, saya lakukan itu seperti itu. Jadi sempat di Singapura itu berapa lama, Bu? Saya di Singapura yang pertama 9 hari. Tetapi setelah itu setiap 3 minggu saya kembali ke Singapura untuk kemo. Dan yang luar biasa, saya setiap kali berangkat itu pagi hari berangkat, langsung cek darah, langsung kemo, besoknya sudah pulang. Jadi saya tidak sampai yang di opnam seperti apa, tapi saya hanya di opnam waktu itu di Singapura yang pertama kali aja, berapa hari ya, cuma 2-3 hari juga. Jadi saya kemonya itu di kliniknya dokter seperti itu. Oke. Jadi iya. rawat jalan bolak-balik ya. Ya. Tetapi justru di situ Tuhan itu menunjukkan, Pak, hal-hal yang Tuhan berkata gini, ini loh, aku mengizinkan kamu, tetapi aku membuat perbedaan dengan orang-orang lain. Seperti itu. Jadi saya setiap kali saya berangkat kemo itu ada hal-hal yang saya bisa melihat itu Tuhan gitu ya. Sampai ada saya ke apartemen yang sama, orangnya tanya, loh Bu, yang sakit siapa kok Ibu kesini terus? Jadi saya seperti orang nggak sakit. Seperti itu. Dikira malah suami saya yang sakit. Kemudian saya pernah lagi kemo, ketemu di klinik itu ada orang India besar, tinggi besar, koma Pak, langsung kemo. Itu Tuhan ngomong sama saya, itu loh, kamu nggak ngalami seperti itu. Wah, ya. Ada banyak hal, Pak, yang Tuhan perlihatkan sama saya, hal-hal yang kecil-kecil. Itu saya kumpulin menjadi iman buat saya, Pak. Itu. Wah. Nah, kalau sembuhnya itu tepatnya atau kira-kiranya jadi berapa lama Bu setelah sakit? Jadi saya 6 kali kemo, selesai dokternya bilang, udah selesai nih Bu. Udah selesai, ini kemo ini sangat berat, ya berkata Bu. Ibu nanti sebulan lagi ke sini check up gitu ya. Saya sebulan lagi ke sana check up, saya pikirnya udah senang-senang, suami saya udah mau bikin syukuran gitu ya. Sampai di sana diperiksa lagi, dokternya bilang, waduh masih ada. Itu iman saya seperti layang-layang putus, lebih daripada waktu saya berkali-kali dengar itu. Oh, kalau pertama kali dengar malah udah siap ya, saya akan kemo, saya akan sembuh gitu. Begitu ya, masih ada, ini kayak waduh, seperti layang-layang putus, Pak. Saya nangis, deprok di bawah, saya nangis. Saya bilang, saya nggak mau kemo, saya mau pulang ke Indonesia. Saya nggak mau. Tapi yang luar biasa itu Roh Kudus ya, Pak. Roh Kudus berkata, Tuhan ngomong sama saya, kamu kenapa? Yang ngomong sudah sembuh siapa? Kamu berharap kepada siapa? Tuhan berkata begitu. Aku berkata belum, waktuku belum. Sebentar lagi. Dia berkata gitu. Saya bersyukur banget waktu itu Roh Kudus saya bisa tangkap, saya kuat untuk mendengar itu. Akhirnya saya sore itu juga langsung ngomong sama suami saya, "Maaf, mau saya kemo." Dokternya padahal udah bilang, "Ibu pikir dulu." Dia karena dia lihat saya sangat shock, saya sangat down, dia bilang, "Boleh deh kalau mau pulang dulu, tapi jangan lama-lama." Tapi hari itu juga saya memutuskan, enggak, besok saya mau kemo.
Gitu. Karena saya berpikirnya gini, aduh rambut saya gundul nih kapan tumbuhnya. Jadi selama 1-6 itu gundul terus ya? Oh terus Pak, sampai 8. Oh, Bahkan oke. sebulan setelah itu sebulan setelah itu baru tumbuh kecil sekali. Iya, Cukup iya. lama Pak untuk tumbuhnya. Bisa ditarik, Bu. Iya, setengah tahun itu baru sekian Pak. Ini asli ya, Bu ya sekarang, Bu ya? Ya, Ini asli sekarang ini. ini asli Pak. Oke. Bahkan tumbuhnya lebih lebat daripada yang dulu Pak. Wow. Itu yang luar biasanya Tuhan. Nah, ini saya munculkan fotonya nih. Ini ada foto Ibu syukuran. Ini benar-benar udah sembuh ya, Bu ya, syukuran ya, Bu. Ya, itu saya masih pakai wig gitu, Pak. Oh, oke. Ini yang datang banyak banget sih, Bu. Iya, karena saya cukup aktif di gereja dan suami saya ada di beberapa gereja ya, jadi cukup banyak yang pengen tahu. Karena waktu saya itu sakit, memang kami memutuskan tidak boleh dibesuk siapapun kecuali hamba Tuhan kami aja. Ini kayak pesta pernikahan ini. Iya itu Pak, syukuran. Luar biasa, luar biasa. Nah, pertanyaan saya setelah langsung lompat ini setelah sembuh ya Bu ya. Yeah. Atau melalui penyakit itu lalu Ibu sembuh. Adakah sesuatu yang baru atau dalam hal pelayanan atau tujuan hidup ini yang Ibu dapatkan melalui momentum sakit dan sembuh lagi ini, Bu? Iya. Sebetulnya Pak, sebelum saya sakit itu saya pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya tuh kepengen bisa lebih intim, lebih dekat sama Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kok orang banyak bilang dengar suara Tuhan itu seperti apa gitu ya. Ternyata Tuhan izinkan saya ini sakit seperti itu. Nah, kemudian ternyata Pak, saya di dalam sakit itu kan saya tanpa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak berkata, aku mau membentuk karaktermu, ya, aku mau membuat kamu lebih seperti ini, seperti enggak. Tuhan itu bisa membalikan karakter saya itu seperti membalikan tangan seperti itu. Ya, lewat saya terus mendekatkan diri sama Tuhan. Saya belajar untuk membaca firman dengan rajin, saya belajar untuk menyembah Tuhan. Ya, itu menjadi peningkatan rohanian saya, Pak, di situ. Nah, ternyata ya. Kalau dalam pelayanan ternyata itu Tuhan lagi mempersiapkan saya untuk saya masuk next level dalam pelayanan. Oh, boleh cerita nih. Jadi pelayanan berikutnya apa nih, Bu? Atau sejak sakit itu? Ya, biasanya hanya di gereja kan, Pak. Saya aktifnya, kemudian itu Tuhan bongkar saya untuk keluar dari tembok gereja. Saya mulai sentuh jiwa-jiwa. Mulai banyak kesaksian ke sana kemari. Ya, kemudian saya diajak sama hamba Tuhan, gembala saya kesaksian ke banyak kota, ke banyak gereja, sampai nggak terhitung deh jumlahnya berapa begitu. Ya, ini ada beberapa kemudian ini yang saya tampilkan ini ketika ini bersaksi sama Bapak. Iya, ini waktu kesaksian waktu syukuran ini Pak. Oh, oke. Dan ada yang waktu itu kayak saya ke Soe. Ya. Itu rambut saya masih apa ya itu Pak? Ini Soe ya, ini. Iya, itu rambut saya masih itu baru aja tuh Pak. Bulan apa ya? Kira-kira saya sembuh itu bulan Mei, kira-kira bulan Juli Agustus ya. Saya tahunya fotonya begitu Ibu bilang Soe langsung saya klik foto ini nih gambar apa namanya gambar pakaiannya ini. Iya. Oke. Wah. Jadi kalau boleh cerita, tadi sekarang ini pelayanannya apa aja, Bu? Ya, jadi saya setelah itu Tuhan bawa saya ke Wanita Bijak, Pak. Saya ikut Wanita Bijak waktu itu bulan Agustus saya ikut sebagai peserta. Dan rambut saya waktu itu masih gundul juga, masih pakai wig. Nah, itu yang saya punya kesaksian yang luar biasa. Saya malu karena pakai wig ya, saya nggak ngomong dengan teman-teman karena grup itu kan dari luar kota. Jadi saya tetap pakai wig. Kalau saya masuk ke kamar mandi, saya baru copot, gitu ya. Tapi yang luar biasa di Wanita Bijak ada sesi tentang keberagaanmu bukan karena kamu pakai ini itu, ya Tuhan tuh menghargai kamu tuh dijadikan berharga dengan apa yang kamu ada. Saya langsung buka wig itu Pak di kamar.
teman-teman pada kaget semua, ternyata saya bukan dipermalukan, tetapi Tuhan yang dipermuliakan di situ. Wah, haleluya, haleluya. Terus Ibu katanya sejak disembuhkan dari kanker ini juga terlibat di dalam melayani orang-orang yang kanker ya? Ya, jadi itu saya setelah itu banyak pelayanan secara pribadi ke orang-orang yang kena kanker itu. Secara pribadi itu yang tadi yang dibilang Tuhan bilang kamu harus ngalamin, kalau enggak kuasaku tidak sempurna di dalam kamu. Nah itu ternyata Tuhan itu bawa saya untuk ketemu banyak orang yang kena kanker. Di mana saya bisa cerita kalau kemo itu seperti apa, karena pada umumnya orang kalau di kanker itu kan di kemo, Pak. Jadi saya cerita tentang bagaimana di kemo, harus bagaimana, seperti itu. Nah, tahun 2013, 2012 akhir tuh Tuhan nanya sama saya, kamu mau apa lagi? Saya bilang, loh Tuhan, saya udah banyak hal saya lakukan, saya gitu, saya udah melakukan banyak hal, saya sudah ada di Wanita Bijak, saya sudah banyak pelayanan pribadi untuk orang-orang sakit, tapi Tuhan ternyata bawa saya lebih, akhirnya saya dapat impresi, tahun 2013 itu saya membentuk satu grup yang namanya ini Pak, New Life Community. Nah ini peresmiannya itu waktu ulang tahun pernikahan kami, anniversary-nya bulan Januari 2013. Jadi namanya New Life Community, berisi orang yang telah melewati kanker ya. Kanker seperti itu. Wah, anggotanya banyak juga dan terus bertambah. Ya, ini teman-teman grup saya ada sebagian juga yang sudah meninggal itu. Foto-foto yang waktu saya mengunjungi itu saya cari belum ketemu nih Pak. Berarti justru lewat penyakit lalu sembuh lagi, itu Ibu masuk dalam dimensi pelayanan yang lebih tinggi, tingkat kerohanian secara pribadi lebih dekat dengan Tuhan, dan jangkauan pelayanan yang lebih luas ya. Nah, betul, Pak. Melihat ini semua, Ibu ada pesan-pesan buat yang melihat program ini, Bu, pesan kayak seperti pesan utamanya. Iya, jadi saya sangat diberkati dengan Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil dalam rencananya. Saya menyelidik tentang ayat itu, ternyata bahwa setiap kita itu dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan dan rencananya. Nah, kadang-kadang tujuan rencananya itu pasti yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, tetapi harus ngelewatin proses lebih dahulu supaya kita disiapkan untuk kita menjadi saksinya, menjadi alatnya lewat proses. Nah, ini ternyata saya itu diproses lewat itu. Tuhan panggil saya untuk masuk kepada pelayanan yang lebih lagi. Kalau dulu saya hanya di dalam kota aja, sekarang sampai kemana-mana, Pak. Dipanggil Tuhan untuk melayani bahkan sampai di pelosok seperti itu. Ini kan ceritanya pasti panjang, Bu. Ibu ada buku? Ya, saya membuat ketika saya sakit itu memang suami saya dia menginspirasi saya untuk, kan saya catetin tuh apa-apa kejadiannya, Tuhan ngomong apa gitu. Terus suami saya menginspirasi saya buat buku, Mam. Dia bilang, apa saya bisa? Ya udah saya tulis seadanya aja. Ini Pak bukunya. Oh, oke. Ya. Tangan yang ajaib. Oke, sebentar. Ya. Saya dapat ini juga nih, tapi ada saya dapat fotonya kurang. Jadi tangan yang ajaib. Ya. Tangan yang ajaib. Oke. Ya. Oke. Itu saya bagikan secara gratis, bahkan sekarang sudah sampai cetakan ke-11 kayaknya. Wow. Ini dimensi baru lagi yang luar biasa dalam menulis buku. Jadi penulis nggak pernah kepikir ya Bu ya? Nggak pernah. Tapi ya cuman saya nulis ini aja Pak. Waduh nggak sempet Pak. Saya juga nggak pernah kepikir tuh jadi penulis buku. Tapi tahun 98 saya mengalami banyak aniaya, banyak masalah, kebangkrutan usaha ekspor saya hancur semuanya.
Lalu tahun 98 itulah saya mulai juga menulis buku. Tapi puji Tuhan kalau saya berlanjut. Tapi pergumulan yang luar biasa waktu itu membawa saya juga menulis buku. Oke Ibu, karena dari segi waktu, nanti sebelum saya tutup, Ibu masih ada yang mau disampaikan kepada semuanya mengenai berkat di balik peristiwa ini, silakan. Ya, jadi intinya setiap orang tuh selalu dipanggil oleh Tuhan dengan rencana-rencana khusus. Dan lewat sebelumnya itu Tuhan pasti persiapkan lewat proses-proses supaya kita terus belajar untuk taat, untuk rendah hati, untuk setia, dan kita mau mengikuti jalannya Tuhan. Bukan lagi rancangannya kita, tapi rancangannya Tuhan. Karena Tuhan mau menjadikan setiap kita itu menjadi bejana yang berkarya dan menjadi alat untuk memuliakan Dia. Intinya Pak, kalau sampai sekarang perjalanan pelayanan ini, saya melihat bahwa inti dari Tuhan itu memanggil setiap kita adalah untuk kita menjadikan semua bangsa itu murid. Ya, kita memuridkan banyak orang, kita tidak berkutat dengan program-program, tetapi kita belajar untuk menjangkau orang-orang yang perlu untuk ketemu dengan Tuhan. Itu Pak. Oke, terima kasih Ibu. Saya akan akhiri dengan pesan ayat yang tadi Ibu sampaikan ya. Itu saya mau bacakan ayatnya supaya lebih lengkap. Saya akan menutup dengan Mazmur 73. Tapi saya akan baca sampai habis ayat 28. Jadi Mazmur 73 ya, saya akan baca mulai dari ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi Tuhan kadang mengizinkan kita mengalami sesuatu hal, baik secara fisik ataupun tidak secara fisik. Secara fisik bisa seolah-olah sampai rasanya seperti menusuk-nusuk ya. Kalau kita mengalami sakit yang berat secara fisik, memang sakit itu benar-benar hal-hal yang berat sekali. Tapi kadang juga bukan hanya sakit ya, tapi orang yang kita cintai sakit. Saya sebenarnya ketika melakukan acara tapping sebagai host ini, anak saya hari ke-7 diizinkan Tuhan COVID. Dan ketika PCR-nya positif, kami mencari informasi mengenai rumah sakit di mana-mana penuh. Akhirnya saya dan istri mengambil keputusan kami rawat di rumah. Dan itu saya mulai mengerti beberapa ayat yang disebut tadi itu menjadi lebih mengerti dalam arti situasinya. Setiap kali mendengar suara batuk anak aja, yang anak yang batuk, tapi hati, perut, saya ini rasanya kayak ser gitu ya. Dan ayat ini betul-betul bagi saya juga sebuah kekuatan. Jadi ketika Ibu bersaksi, sebenarnya saya sedang dikuatkan ya. Ketika hati ini seperti menusuk-nusuk, kita seperti hewan yang dungu. Kenapa disebut hewan yang dungu? Seperti hewan yang nggak mengerti apa-apa. Kadang-kadang kita seperti Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak mendapat jawaban.
Tapi ketika kita nggak mendapat jawaban dari Tuhan, kenapa ini terjadi, kita tidak lari meninggalkan Tuhan. Tadi firman Tuhan Mazmur berkata, mereka yang meninggalkan Tuhan akan binasa. Daud berkata, ketika dia nggak mengerti jalan Tuhan sekalipun, dia tetap memilih dekat dengan Tuhan. Bahkan Daud berkata, di bumi ini nggak ada yang kuinginkan selain Tuhan. Bahkan ketika daging dan batinnya hancur, karena Daud mengalami penganiayaan yang luar biasa dari mertuanya sendiri, rajanya sendiri, atasannya sendiri, bahkan kakak-kakaknya juga membenci dia, maka hanya Tuhan. Memang kadang-kadang situasi tertentu membuat kita betul-betul hanya Tuhan. Dulu ketika anak sakit, ya, kita bisa di sebelahnya pegang tangan, kita bisa tumpang tangan doakan. Tapi ketika COVID dan sekarang kita tahu ada macam-macam jenisnya, ada alfa, ada beta, sehingga kita memang tidak boleh ada di sampingnya. Tapi saya percaya Tuhan ada di sampingnya. Tuhan membawa kita pada kesendirian dengan Tuhan. Baik anak saya yang di kamar diisolasi, tapi dia tidak sendirian, dia dengan Tuhan. Saya juga bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang membawa saya kuat, ya. Sekalipun ini sedang dalam merawat, ya, bahkan baru hari ke-7, baru di tengah jalan. Saya tidak batalkan pelayanan yang bisa online, ya. Kalau yang onsite, saya sedang merawat pasien. Kalau saya pergi, saya bisa di baju saya, di badan saya, atau bahkan saya OTG. Karena saya sudah divaksin dan saya jaga hidup sehat, pola sehat yang luar biasa, tapi bukan berarti tidak punya potensi menularkan. Jadi kalau toh saya membatalkan, bukan karena untuk diri saya, tapi rasa aman bagi orang-orang yang saya layani. Tapi semua konseling, tapping, Zoom, tetap semuanya saya layani karena bagi saya melayani Tuhan, itulah kehidupan saya. Paling sering sebelum pelayanan, saya bilang sama anak, kalau istri saya kadang-kadang gantian istirahat. Kalau mau telur, papa buatkan, saya bisa bikin scramble buat kamu, tapi kalau nanti setelah Zoom ya, HP saya matikan sebentar, lalu saya melayani, begitu saya pelayanan, segera saya buka HP lagi. Tapi di situ saya hari-hari ini pun sedang merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, seperti Daud berkata, aku memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kenapa? Saya bacakan lagi sebagai penutup ayat terakhirnya tadi untuk dibaca ulang. Ya. Kenapa Daud dan juga saya memilih untuk tetap dengan Tuhan? Ayat terakhir, ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita memilih dalam pergumulan kita, apapun jenis pergumulan itu, untuk tetap dekat dengan Tuhan, suatu saat nanti, atau bahkan tidak lama lagi, kita akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan memberi kekuatan, bagaimana Tuhan tidak meluputkan, tetap mengalami sakit, tetap Ibu Kumala tetap kemo, bahkan 6 kali check up untuk sembuh, diulang lagi, diizinkan, tetapi tetap dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya sekarang Ibu Kumala menceritakan pekerjaan Tuhan. Supaya saya juga bisa menceritakan pekerjaan Tuhan. Saya mulai tadi malam, bahkan sudah mulai berbagi dalam Zoom, karena di mana-mana rumah sakit penuh, pasti banyak orang, banyak jemaat yang nggak bisa masuk rumah sakit dan harus isolasi mandiri. Bahkan saya pun mulai berbagi. Jangan khawatir, jangan takut, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan keadaan. Dengan iman, dengan tetap penuh damai sejahtera, bersama dengan Tuhan, rawat anak kita, rawat diri sendiri. Dan saya akan sambung lagi nanti hari-hari selanjutnya dengan berbagai tambahan narasumber dokter untuk mengajarkan mengenai isolasi mandiri di rumah. Rumah sakit bagus, di rumah juga bagus. Karena yang terbagus adalah Tuhan yang bagus, Tuhan yang baik, yang ada di mana-mana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesaksian Ibu Kumala, bahwa Ibu Kumala memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sekalipun pada waktu itu penyakitnya begitu berat, kanker yang sudah divonis menjalar kemana-mana, stadium 4.
kemo demi kemo dilewati, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, akan merendahkan dirinya menggunakan istilah seperti hewan yang dungu. Itulah yang kami lakukan, Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, kami mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah perlindungan Ibu Kumala. Tuhan juga perlindunganku. Bahkan hari ini, Tuhan perlindungan bagi anakku yang sedang sakit. Kami percaya Tuhanku sanggup melindungi, menyembuhkan, memberikan pemulihan. Dan bukan hanya aku, anakku akan melayani Tuhan. Seperti Ibu Kumala juga melayani Tuhan hari-hari ini. Dan kami semuanya akan melayani Tuhan. Hidup kami bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang menyambung hidup kami. Dokter hanya alat, terlalu banyak yang lewat. Stadium 2 dipanggil Tuhan. Karena itu Ibu Kumala disambung hidupnya oleh Tuhan. Demikian juga kami, Tuhan. Kami adalah menyambung hidup. Diberi kesempatan lagi. Dan hidup ini adalah kesempatan. Selagi kami hidup, kami akan melayani Tuhan. Itu doa kami, Tuhan. Dan kami berdoa buat para Bapak Ibu pemirsa acara ini. Kalau mereka juga ada yang sedang dalam lembah-lembah kekelaman. Bahkan mungkin Tuhan dalam bayang-bayang maut. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi pengharapan. Tuhan akan menyambung hidupmu. Dan hidup sambunganmu, engkau akan melayani Tuhan. Engkau akan memuliakan Tuhan. Engkau akan menceritakan pekerjaannya. Seperti Mazmur 73 ayat 28. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, penebus kami, Mesias bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Tuhan memberkati Bu, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya, peserta yang memeriksa program ini. Setiap Jumat malam kami tayangkan. Tunggu acara kami tiap Jumat malam ataupun rekamannya. Ya, masih bisa dilihat hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati.